Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya kita tidak lupa menjadikan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kita sampai pada talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu talbis iblis di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ada dua. Yang pertama adalah orang yang berilmu, dan yang kedua adalah orang-orang yang jahil. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan di sini, mereka ini yaitu pelaku amar ma'ruf nahi mungkar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang berilmu dan kelompok yang jahil. Ya tentunya amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu ibadah yang agung yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu salah satu sifat umat ini, yaitu mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah manusia. Akan tetapi tentunya ibadah yang agung ini harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu apa yang kita perintahkan, apa yang kita serukan itu adalah kebenaran. Yang kedua adalah cara, yaitu kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan cara yang benar. Jadi yang pertama materinya ataupun isinya harus benar, ya, karena kalau tidak maka mungkin saja kita justru ya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf, yaitu kebalikannya. Ya, apabila dilakukan tanpa ilmu. Yang kedua adalah caranya. Mungkin apa yang kita sampaikan itu benar. Apa yang kita perintahkan itu benar-benar ma'ruf. Dan apa yang kita larang itu benar-benar mungkar. Namun caranya yang keliru dan salah. Nah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menghasilkan kebaikan. Justru menghasilkan keburukan ataupun mudarat yang lebih besar. Maka dalam hal ini iblis ya tidak memberikan celah sedikit pun bagi anak Adam ya untuk menyelewengkannya, mengeluarkannya dari kebenaran hingga di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, terhadap dua golongan tadi. Yang pertama, orang yang berilmu. Yang kedua, orang-orang yang jahil. Adapun masuknya iblis kepada orang-orang yang berilmu di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar itu melalui dua jalan. Yang pertama adalah menganggap baik perbuatan itu yang dilakukan demi mencari nama baik serta membanggakan amalannya kepada orang lain, yaitu merusak niatnya. Ya tentunya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu niat kita betul-betul harus ikhlas.
tulus, yaitu semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah, bukan untuk yang lainnya, yaitu mencari ketenaran, popularitas, sebutan, sensasi, atau apapun itu. Atau ada orang yang melakukannya hanya sekedar untuk membuat satu berita, ya, supaya viral dan lain sebagainya, ya mungkin seperti hari ini ya. Maka tentunya yang pertama harus diperhatikan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung niat. Nah, ini yang dirusak oleh iblis terhadap seorang penyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Yaitu menganggap baik perbuatan itu yang dilakukan, tapi tujuannya demi mencari nama baik, mencari sebutan, untuk membanggakan amalannya kepada orang lain. Yaitu syaitan atau iblis masukkan penyakit ujub, riya, sum'ah ke dalam hatinya. Sehingga dia lakukan itu semata-mata untuk misalnya mencari ketenaran, popularitas, sebutan di tengah-tengah manusia. Ya, ada satu kisah di sini yang dinukilkan kepada kita oleh Ibnul Jauzi. Ya, beliau mengatakan dinukilkan kepada kami dari Ahmad ibn Abil Hawari. Dia menceritakan, aku mendengar Abu Salman berkata, Abu Salman bercerita, aku mendengar Abu Bakar Ja'far al-Mansur, yaitu khalifah, menangis di dalam khutbah Jumatnya. Biasa khalifah juga kadang-kadang bertindak sebagai khatib, ya, pada masa itu. Aku mendengar Abu Ja'far al-Mansur menangis. Abu Bakar Ja'far al-Mansur menangis dalam khutbah Jumatnya. Sehingga aku pun marah serta berniat untuk berdiri dan menasihatinya. Ya. Karena aku tahu, kata beliau, bagaimana sikapnya manakala tidak sedang di atas mimbar. Yaitu itu cuma pura-pura, kepura-puraan. Ya, tidak sebenarnya seperti itu, ya. Nah, jadi Abu Salman ingin menegur Abu Bakar Ja'far al-Mansur di atas mimbar. Namun aku segan berdiri untuk menasihati khalifah. Dan orang-orang yang duduk melihatku dengan cara menatap. Ya, kemudian terlintaslah di dalam benakku pandangan baik atas tindakan itu. Yang mungkin Khalifah Abu Ja'far memerintahkanku agar dibunuh atau dihukum mati karena membuat khalifah. Sehingga aku mati bukan atas niat yang benar. Jadi berkecamuk di dalam diri Abu Salman, ya, niatnya untuk melakukan itu apa? Ya, apakah ingin mencari ketenaran yang mungkin berakibat ya hilangnya nyawa karena ia berhadapan dengan khalifah? Atau dia lakukan, walaupun dia harus kehilangan nyawa. Tapi niatnya bukanlah niat yang benar, semata-mata untuk mencari popularitas dan sebutan di tengah-tengah manusia. Pada saat itu, salat Jumat tentunya ramai dihadiri oleh kaum muslimin. Nah, maka aku pun duduk dan diam. Jadi, Abu Salman di sini menangguhkan niatnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada khalifah saat itu di depan khalayak ramai. Dan memang seperti itulah ya kaidah ataupun metode yang dianjurkan Nabi ketika menasihati penguasa, yaitu jangan di hadapan khalayak ramai, di hadapan umum, tapi hendaklah dengan cara yang lebih rahasia, demi menjaga kehormatan dan marwah pemimpin tersebut. Ya, bukan di atas mimbar atau di tengah-tengah manusia. Ya, yang mungkin itu berakibat buruk bagi dirinya dan bagi orang lain juga. Maka Nabi memerintahkan, berpesan kepada kita agar menasihati penguasa itu empat mata, yaitu secara rahasia. Tidak perlu di hadapan orang banyak. Untuk apa kita melakukan itu di hadapan orang banyak? Ini perlu dipertanyakan niatnya. Apakah niatnya untuk mencari sensasi, untuk membuat berita agar dikenal orang? Kemungkinan itu sangat besar.
Dia pasti viral ya, karena dia berani menentang khalifah di depan orang banyak. Dan ini juga berisiko atas dirinya. Mungkin saja khalifah marah dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Atau ini bisa membangkitkan kemarahan, kebencian masyarakat ataupun kaum muslimin terhadap khalifah, terhadap pemimpin, dan ini sangat berbahaya ya, hingga mungkin bisa terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah manusia ya, antara yang mungkin pro kepada khalifah ataupun yang anti. Maka terjadi saling membenci, memusuhi, bahkan saling menumpahkan darah. Jadi keburukan yang akan muncul baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Maka Abu Salman memilih untuk duduk dan diam. Ya, ya, nah demikian. Jadi ini merupakan salah satu talbis iblis ya terhadap orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya terhadap penguasa di hadapan orang banyak. Ya, nah apa tujuannya? Apa niatnya? Ya, kalau dia katakan saya ikhlas, kalau dia ikhlas tidak begitu caranya. Ya, karena niat itu harus selaras dengan cara. Ya, kita berniat membantu orang. Caranya bagaimana? Apakah dengan cara kita mencuri ya harta orang lain kemudian kita membantu orang dengan memberikannya hasil curian tersebut? Tentunya caranya salah walaupun niatnya bagus. Apakah kita harus membunuh bapaknya untuk memelihara anaknya yang menjadi yatim? Tentunya tidak seperti itu. Ya, cara itu berkaitan dengan niat, niat juga berkaitan dengan cara. Ya, tidak semua niat baik itu bisa dilakukan dengan segala cara, tidak. Harus dengan cara yang tepat sehingga niat baik itu betul-betul menjadi suatu kebaikan ya bagi semua, ya, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Nah, ini merupakan talbis iblis pertama terhadap orang yang berilmu di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya mungkin sudah benar ya, materinya ya, apa yang ingin dia sampaikan itu sudah benar, tapi caranya, coba perhatikan caranya, mungkin caranya salah, mungkin caranya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka hendaknya dia menahan diri dulu, ya, menunggu momen yang tepat, menunggu ya waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat, ya, tidak sembarangan serampangan, ya, termasuk juga menasihati orang saudara kita di hadapan orang banyak. Itu cara yang tidak baik, walaupun kita berkata saya ikhlas menasihatinya. Ini masalah hati ya, wallahu alam, orang lain tidak bisa melihat sejauh mana keikhlasan kita, tapi ya orang bisa menilai bahwa ini ya merusak dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, apalagi saudara kita yang kita nasihati itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya, sehingga setan merusak amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi suatu yang menimbulkan mudarat mungkar yang lebih besar. Jalan yang kedua adalah setan membangkitkan amarah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, marah bukan karena Allah, tapi marah untuk melampiaskan kekesalan, ya, melampiaskan kejengkelan, ya, marah untuk kepentingan diri sendiri. Bisa jadi di awal, ya, timbul saat seorang itu sedang mengajak kepada kebaikan, lalu orang-orang menyambutnya dengan penghinaan hingga dia membela diri, ya. Nah, maka Nabi SAW tidak pernah marah ya apabila yang disinggung itu berkaitan dengan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut agama Allah, maka beliau marah karena Allah. Nah, demikian. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seorang lelaki, andai aku tidak dalam keadaan marah, itu ada seorang laki-laki yang membuat beliau marah, ya, maka beliau pun marah.
Umar bin Abdul Aziz berkata kepada laki-laki itu, andai aku tidak dalam keadaan marah, niscaya aku akan menghukummu. Kamu sengaja memancing amarahku. Aku khawatir hukumanku bercampur antara amarah karena Allah dan marah karena diri sendiri. Nah demikian ya. Nah jadi salah satu cara setan merusak ya nasihat kita adalah dengan membangkitkan amarah untuk kepuasan diri. Ya memang marah itu untuk kepuasan diri ya, untuk kepuasan hawa nafsu kita. Yang kadang-kadang itu mengeluarkan kita dari keadilan dan menyeret kita kepada kezaliman. Maka hati-hati di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan kita melakukannya karena marah untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita. Ya, nah kadang-kadang itu terjadi sehingga nasihat kita itu juga keluar dari koridor yang benar. Muncul kata-kata yang kadang-kadang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Dan ini terjadi. Ya. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang rajin ibadah. Dia punya saudara yang suka buat dosa. Dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar kepada saudaranya itu dan berkata, "Ya hadza aqsir, wahai saudaraku, tahanlah dari dosa. Ya, berhentilah buat dosa." Tapi saudaranya itu tidak mengindahkannya. Dia terus berbuat dosa dan berbuat dosa. Hingga satu ketika si orang ini melihat saudaranya melakukan suatu dosa yang besar. Ya sepertinya tidak bisa ditolerir. Maka dia kembali menasihati seperti biasa. "Ya hadza aqsir, waihak. Celaka kamu, ini dosa besar." Tapi dia tetap menolak nasihat itu dan berkata, "Khallini wa rabbi, biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Abu ista alayya raqiba, apakah engkau diciptakan untuk memata-mataiku, untuk mengawasi diriku?" Jadi dia tidak berkenan menerima nasihat itu. Apa yang terjadi? Ya, orang ini marah kepada saudaranya itu. Saking marahnya, dia berkata kepada saudaranya itu, "Engkau tidak akan dapat ampunan. Allah tidak akan mengampunimu." Dia berkata seperti itu. Yang ternyata, ya mungkin karena kemarahan ya, marah yang hingga setan menyeretnya keluar dari keadilan, dari jalan yang benar, sehingga terlontarlah kata-kata seperti itu. Engkau tidak masuk surga. Engkau tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia marah karena dorongan hawa nafsu. Maka Allah murka kepada kalimat itu. Dan karena kalimat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memasukkannya ke dalam api neraka. Ya, maka hati-hati ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita marah, ya, maka marah kita itu latar belakangnya apa? Karena apa? Karena Allah atau semata-mata ingin melampiaskan kekesalan, kejengkelan untuk memuaskan nafsu kita. Ya, maka disinilah syaitan masuk kepada orang-orang yang berilmu di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal apa yang disampaikan mungkin sudah benar. Materi amar ma'ruf nahi mungkarnya mungkin sudah benar. Ya, tetapi ya, syaitan menunggangi hawa nafsunya sehingga dia marah bukan karena Allah, tapi karena ya dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nah, itu yang pertama ya kepada orang-orang yang berilmu. Sedangkan jika pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu jahil, tidak berilmu, maka syaitan mudah mempermainkannya. Yang jelas, ya pertama ya tentunya orang yang jahil mungkin saja, kemungkinan besar, perkara yang ya ma'ruf yang diperintahkannya itu ternyata bukan ma'ruf, tapi ternyata mungkar. Dan sebaliknya perkara mungkar yang dilarangnya itu mungkin bukan mungkar, tapi justru perkara ma'ruf. Berapa banyak orang-orang yang melarang manusia dari tauhid.
Dan justru tauhid dikatakan syirik. Ya, berapa banyak orang yang mengajak kepada bid'ah. Sunnah justru dicegah, dilarang. Ya, nah begitulah musibah kejahilan. Nah, tentu saja kata beliau di sini, Ibnul Jauzi mengatakan, adapun jika pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu orang jahil, maka syaitan mudah mempermainkannya. Ya, pastinya dia lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada melakukan perbaikan. Ya, sebab kata beliau, amatlah mungkin dia melarang sesuatu yang dibolehkan, ya, yang dibenarkan, dia larang. Ya, nah boleh jadi dia mengingkari takwil rekannya dan mengikuti mazhab yang salah. Mungkin juga saat mengingkari kemungkaran dia mendobrak pintu, memukul dan lain sebagainya, ya, atau menuduh, memvonis, ya, karena kejahilannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi dia marah, ya, kemudian melontarkan kata-kata yang tidak patut, ya, keluar dari akhlak yang mulia, ya, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita lihat orang-orang jahil ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang diserukannya itu ternyata bukan ma'ruf. Yang dilarangnya itu ternyata bukan mungkar. Nah, ini adalah satu keburukan yang nyata. Ini kerusakan yang nyata. Yang kedua adalah setan merusaknya dalam hal cara mereka melakukannya. Maka kita lihat orang-orang jahil yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia justru menabrak hak-hak manusia lainnya. Ya, dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, dia halalkan darah orang lain, dia halalkan harta orang lain, dia halalkan kehormatan orang lain dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan alasan dia sedang melakukan kebaikan, padahal caranya itu sama sekali tidak baik. Bahkan caranya itu merusak. Nah, demikian. Dan ini kita bisa saksikan hari ini. Ya, banyak orang-orang yang ya mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya ternyata isinya justru dia merusak, ya, harta benda orang lain tanpa hak. Ya, sementara mereka bukanlah orang yang punya hak untuk melakukan eksekusi hukum atau tanfidul ahkam. Ya, mereka orang biasa tersulut emosi dan marah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang serampangan. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan ya di dalam Islam. Ya, cara amar ma'ruf nahi mungkar yang benar caranya bukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian di antara mereka ya dengan mudah disulut kemarahannya untuk memberontak kepada penguasa, ya, mengangkat senjata melawan penguasa dengan alasan mereka sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini tentunya bukan ma'ruf, ini adalah suatu kemungkaran yang lebih besar, ya, dan kerusakannya luar biasa. Ya, bisa merobohkan suatu bangsa atau suatu negeri ya dengan cara yang salah seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah mereka disulut kemarahan untuk kepentingan diri sendiri, untuk melampiaskan nafsu karena kejahilan tadi. Nah, termasuk kata beliau, talbis iblis terhadap para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mengingkar kemungkaran, yaitu seorang yang baru saja mengingkari kemungkaran, duduk di satu perkumpulan lalu mengabarkan apa yang dilakukannya itu, lantas membanggakannya. Ya, dia melakukan nahi mungkar. Ada saudaranya melakukan kemungkaran, dia cegah, ya, dia nasihati. Ya, lalu setelah itu apa yang terjadi? Nah, dia justru melakukan kemungkaran yang lebih mungkar mungkin dari saudaranya itu. Saudaranya yang buat dosa itu. Dia duduk ya di majelis lalu mengabarkan apa yang dilakukannya itu, lantas membanggakannya. Satu, dia membanggakan diri. Saya telah menasihati si fulan. Ya, saya telah menegur si fulan, kan begitu ya kadang-kadang kalimat-kalimatnya. Kemudian dia membanggakan perbuatannya itu. Lalu mencaci maki pelaku kemungkaran dengan cacian yang penuh kebencian.
atau merobek kehormatannya. Yang sebenarnya harusnya dia rahasiakan itu. Tidak dia umbar kepada manusia. Ya, taruhlah kita lihat saudara kita melakukan kemungkaran. Ya, lalu kita cegah dia dari mungkar itu. Ya, sudah selesai. Kalau niat kita ikhlas, maka kita akan menjaga privasinya, rahasianya. Ya, tidak kita ceritakan kemana-mana. Tapi apa yang terjadi, coba lihat sebagian orang, mungkin benar ya, apa yang dilakukan oleh saudaranya itu mungkar, dan dia datang mencegahnya. Fulan, jangan buat seperti ini mungkar, ini dilarang Allah dan Rasulnya. Ya, bagus. Ya, tapi coba lihat syaitan, bagaimana pentingnya kita menjaga amal, bukan hanya saat kita beramal, tapi ketika sudah selesai dari amal itu. Ketika kita sudah selesai dari amal itu, datang syaitan membisiki ke telinganya untuk satu, membanggakan apa yang sudah dilakukannya. Maka dia pun kena penyakit ujub. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia akan merusak kehormatan saudaranya itu. Jatuhlah dia dalam ghibah. Nah, lalu dia ceritakan, memang benar apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Tapi bukankah ini yang disebut sebagai ghibah, definisi ghibah yang disebutkan Nabi? Zikruka akhaka bima yakrah. Tentunya dia tidak suka juga rahasianya itu, apa yang terjadi itu diceritakan kepada orang-orang, sehingga orang lain tahu bahwa dia telah melakukan ini dan itu. Kita yang menasihatinya, mencegah dia dari kemungkaran itu, ya, maka kita harus menjaga kehormatan saudara kita itu. Ya, jangan kita umbar kemana-mana. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi adalah, ya, seolah-olah dia bergembira di atas, ya, kita katakan penderitaan orang lain, ya, ataupun di atas kita katakan musibah orang lain. Saudara kita itu buat dosa, itu musibah, maka angkatlah dia keluar dari musibah itu, dari kemungkaran itu. Lalu setelah itu tutup masalahnya, tutup rahasianya, jaga rahasianya. Ya, jangan kita umbar kepada manusia. Nggak ada yang suka, ya, rahasianya seperti itu diceritakan kepada orang-orang banyak. Nggak ada yang suka tentunya. Maka apa yang terjadi? Dia pun menceritakan, ya, menceritakan apa yang dilakukannya itu kepada orang lain, sehingga orang lain tahu bahwasanya si fulan telah melakukan dosa ini dan ini. Ya, bahwa itu kadang-kadang nggak ada manfaatnya juga. Ya, jelas tidak ada manfaatnya. Atau yang lebih buruk lagi, dia mencaci maki pelaku kemungkaran itu dengan penuh kebencian. Nah, ini kan ada sesuatu, ya, di dalam hatinya, kebenciannya kepada saudaranya yang dia cegah dari kemungkaran. Kalau dia tulus, karena nasihat itu dari kata nasoha, artinya ketulusan, ya, dia akan menjaga kehormatan saudaranya. Nah, ini yang lebih buruk lagi, ya, bukan hanya sekedar dia ceritakan, tapi dia mencaci maki pelakunya, pelaku kemungkaran itu, ya, di hadapan orang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Atau melaknatnya, atau memvonisnya dan lain-lain sebagainya, ya. Padahal ya, boleh jadi orang-orang itu sudah bertaubat, ya. Orang yang kita nasihati itu sudah bertaubat dia. Maka jaga privasinya, kehormatannya. Ya, jaga rahasianya. Jangan kita umbar kepada orang banyak, ya. Dan boleh jadi mereka lebih baik daripada kita setelah mereka bertaubat karena menyesali perbuatannya. Ya, sedangkan pengingkar kemungkaran itu malah bersikap sombong. Lalu pembicaraan melebar hingga terbuka aib itu di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Padahal menutup aib seorang muslim itu hukumnya wajib. Ya, selagi masih perlu untuk dirahasiakan. Ya, para
pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sehingga dia jatuh dalam kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya. Ya, nah demikian. Ada sebagian orang ini juga orang jahil juga ya sebenarnya. Yaitu orang yang suka mencari-cari, memata-matai kesalahan orang lain untuk melakukan nahi mungkar. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia pun memata-matai orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain, menunggu kapan si fulan ini tergelincir silap. Niatnya ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini tentunya cara yang tidak benar. Seperti yang kita sebutkan tadi, apakah kita harus membunuh ayah seorang anak untuk menjadikannya yatim, lalu kita memeliharanya sebagai anak yatim? Ini kan cara yang nggak benar ya. Nah, demikian juga sebagian orang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu caranya gimana? Dia memata-matai saudaranya. Ya, dia selidiki ini apa kerjanya. Ya, atau dia tunggu nih kapan si fulan ini silap. Nah, begitu ya saudaranya itu tergelincir, nggak ada orang yang nggak tergelincir dalam dosa, ya nggak ada orang yang nggak salah. Seorang itu kalau di mata-matai akan ketemu pasti ya kekurangannya ataupun kesalahannya. Nah, ketika sudah ketemu ini kesalahannya, ya saudaranya yang dia mata-matai ini, maka dia pun seorang pahlawan datang ke depan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kan cara yang nggak benar, ya, cara yang salah. Ini cara yang keji, ya. Dia jatuh dalam kemungkaran yang justru lebih besar daripada mungkin kemungkaran yang dia dapatkan dari saudaranya itu. Karena kemungkaran yang dilakukannya ini adalah memata-matai saudaranya sesama muslim. Nabi mengatakan wala tajassasu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu. Jangan kalian saling bertajassus, yaitu saling memata-matai satu sama lainnya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini biasanya menimpa orang-orang jahil ya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Jadi ya dua kelompok ini ya tidak lepas dari talbis iblis di dalam ya perbuatan amal amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita ya tentunya harus terus ya berhati-hati ya, terus introspeksi diri dan terus ya meningkatkan kewaspadaan, keawasan kita terhadap ya talbis ya ataupun tipu daya iblis ini. Dia iblis ini ya mengintai setiap celah yang mungkin untuk dia masuki untuk merusak anak Adam. Tanpa pandang bulu apakah dia orang berilmu atau apalagi orang yang jahil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya, pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.